Shalom teman-teman, sebentar lagi ibadah online akan segera dimulai. Yuk, sebelumnya kita dengarkan peraturan ibadah online hari ini. Pertama, kita harus pakai baju yang rapi ya, karena kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Yang kedua, sungguh-sungguh ya memuji dan menyembah Tuhan karena Tuhan Yesus suka disenangkan hatinya. Ketiga, fokus saat ibadah berlangsung ya. Jangan sambil makan-makan, jangan sambil mainan, dan jangan sambil liburan juga ya. Selamat beribadah teman-teman, siapkan hatimu buat Tuhan. Salam adik-adik. Kakak senang sekali hari ini bisa ketemu adik-adik di ibadah online. Kakak percaya semuanya harus tetap semangat sekalipun kita beribadah di rumah. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, hari ini kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hari ini Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Tuhan, ini kami Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, sehingga pujian kami, penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, urapan-Mu melimpah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Coba kakak mau lihat yang siap memuji Tuhan. Semuanya siap-siap, semuanya berdiri dan lambaikan tangannya. Adik-adik, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau pakai gerakan sama-sama ya adik-adik. Kita mau katakan sama-sama bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Setuju? Oke Kak, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita. Lipat tanganmu, tutup matamu. Kita mau sama-sama datang menyembah kepada Tuhan. Terima kasih. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk
Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ayo adik-adik sekarang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berikan hatimu buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lewati cobaan, Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. kami percaya Tuhan waktu-Mu yang terbaik. Pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sembah Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Waktu-Mu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ayo adik-adik kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Buka hatimu, berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Sekarang angkat tanganmu sama-sama, katakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ayo adik-adik lebih sungguh-sungguh katakan bagi Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi. Ada yang tak mungkin.
kami siap memuji Tuhan, kami siap melompat, bernyanyi, bersukacita meninggikan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti kabarnya luar biasa ya. Yuk kita mau mendengarkan firman. Siapkan hatimu, lipat tanganmu dan tutup matamu. Mama papa di rumah boleh bantu adik-adiknya ya, anak-anaknya juga. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bantu kami ya, untuk kami boleh fokus dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, yuk kita mau nonton video dulu ya. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Aku akan memberkatinya. Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia. Tuanku, duduklah beristirahat di bawah pohon ini, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya. Jawab mereka, Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, Segeralah, buatlah roti bundar. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, Di manakah Sarah, istrimu? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah,
Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Lalu Sarah menyangkal, Aku tidak tertawa. sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, sudah lihat videonya kan? Hari ini kakak nggak sendiri loh. Kakak ditemani dengan teman kita. Ya, dia bernama Tarno. Hai Tarno. Apa kabar Tarno? Iya, baik ya. Oke, Tarno, tadi sudah lihat videonya belum? Sudah kakak. Paham nggak ceritanya? Nggak paham. Kok nggak paham sih? Nah, tadi itu videonya menceritakan tentang Bapak Abraham. Tarno tahu nggak siapa Bapak Abraham itu? Tahu kakak. Bapak Abraham itu orang Ur Kasdim Terus? yang disayang sama Tuhan. Tarno ternyata inget loh adik-adik. Nah, karena Tarno ingat firmannya tentang minggu lalu, dan kakak kasih hadiah Silver Queen. Tapi Tarno, hadiahnya diambil nanti ya setelah firman. Oke Tarno, hari ini kakak akan melanjutkan kisahnya Bapak Abraham. Jadi Tarno duduk diam di sini dan kakak akan bercerita. Oke. Adik-adik, firman pagi hari ini diambil dari Kisah Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Nanti dibaca ya. Nah, jadi saat Bapak Abraham berumur 99 tahun, Tuhan berfirman kepada Bapak Abraham. Tuhan berkata bahwa Bapak Abraham akan beranak cucu dan keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar. Nah, saat itu istrinya berumur 89 tahun. Siapa dari nama istrinya? Ya, Ibu Sarah. Dan Tarno tahu nggak 89 tahun itu umurnya tua apa muda? Sudah tua sekali. Iya Tarno, sudah tua. Tahu nggak? Saat itu Bapak Abraham juga tidak percaya karena Ibu Sarah sudah sangat tua. Tetapi Bapak Abraham tetap memegang janji Tuhan dan tetap percaya loh kepada Tuhan. Sampai pada suatu hari ketika Bapak Abraham sedang beristirahat di depan kemahnya, dia melihat di kejauhan ada 3 orang sedang berjalan. Padahal saat itu lagi panas-panasnya loh adik-adik. Kemudian Bapak Abraham berlari langsung menemui 3 orang tadi dan mengajak mereka untuk beristirahat. Adik-adik, Bapak Abraham menjamu mereka loh. 3 orang yang tadi dengan makanan yang sangat enak buatan dari istrinya Ibu Sarah dan disiapkan minum juga. Wow, luar biasa ya Bapak Abraham. Tiba-tiba adik ketika mereka sedang menikmati hidangan, sedang duduk, salah satu tamu tadi yang ternyata adalah Tuhan berkata bahwa akan kembali lagi tahun depan dan Bapak Abraham sudah memiliki seorang anak. Wow. Ketika mendengar perkataan Tuhan tadi, Ibu Sarah yang berada di dalam kemah, di dapur, tertawa dalam hati. Bukan tertawa bahagia, tapi dia tertawa merasa tidak percaya.
Nggak mungkin orang yang sudah tua mempunyai anak. Dan tahu nggak adik, Tuhan dengar loh isi hatinya Sarah. Lalu Tuhan berkata kepada Sarah, "Mengapa Sarah tertawa dan engkau berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua?" Wah, Tuhan tahu ya. Lalu Tuhan berkata lagi, "Adakah sesuatu apapun yang mustahil di dalam Tuhan?" Pada waktu itu yang telah ditetapkan, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau mempunyai seorang anak laki-laki. Tuhan berkata sangat tegas loh adik-adik kepada Sarah. Di sini Tuhan ingin sekali menegaskan kepada Bapak Abraham dan istrinya bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Janjinya apa? Akan memberikan seorang anak laki-laki. Jadi Abraham dan Sarah harus tetap percaya meskipun kelihatannya mustahil. Ya. Jadi Tarno dan adik-adik di rumah, ada beberapa hal yang harus kita pelajari dari kisah tadi. Mungkin mau dicatat ya. Mama papa boleh memandu. Ya. Yang pertama adalah Tuhan mau kita peduli kepada sesama. Seperti Bapak Abraham tadi, meskipun Bapak Abraham tidak kenal, tapi Bapak Abraham mengajak mereka untuk beristirahat di kemahnya loh adik-adik. Mengajak mereka makan bersama, dihidangkan kue yang enak, dikasih minum. Nah, kira-kira adik-adik gitu nggak ya sama temennya? Nah, Tuhan mau loh kita peduli juga sama teman-teman kita. Apalagi kondisinya lagi seperti ini. Jangan cuek ya. Poin yang kedua, Tuhan mau kita tidak mudah menyerah. Apa adik-adik? Tidak mudah menyerah. Ya, sama seperti Bapak Abraham. Dia tidak mudah menyerah. Dia tetap setia sama Tuhan. Dia tetap melakukan hal yang disukai Tuhan. Dia tidak pernah melanggar perintah Tuhan. Dia tetap memegang teguh janjinya Tuhan. Jadi, adik-adik jangan pernah menyerah ya. Tetap harus semangat. Apalagi kita sedang menghadapi pandemik ini dan kita menghadapi new normal, kita tetap harus percaya dan semangat sama Tuhan, tetap setia sama Tuhan ya. Nah, poin yang ketiga, yang terakhir, didengarkan baik-baik ya adik-adik. Tuhan mau kita memiliki iman percaya seperti Bapak Abraham. Ya, iman percaya Bapak Abraham apa adik-adik? Ya, dia menanti janjinya Tuhan. Di umur yang 100 tahun dia mendapatkan seorang anak laki-laki. Nah adik-adik, sama halnya seperti kita. Tuhan mau kita tetap memiliki iman percaya seperti Bapak Abraham. Tuhan mau apa yang kau minta sama Tuhan, kau tetap harus percaya pada suatu hari nanti Tuhan akan memberikan janjinya, menepati janjinya kepada kamu, adik di rumah, kepada mama papa di rumah, tepat pada waktunya. Sebab Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Janjinya Tuhan itu iya dan amin. Ya, mari adik-adik kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh menguatkan kami Tuhan. 3 poin penting yang kami dapat dalam firman-Mu ini Tuhan. Ajar kami untuk kami tetap setia dan kami tidak menyerah dalam menanti janji-Mu ya Tuhan. Untuk kami tetap memiliki iman percaya seperti Bapak Abraham. Berkati Tuhan anak-anak di rumah Tuhan, berkati adik-adik kami, berkati mama papa di rumah Tuhan. Dalam kondisi pandemi ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami terlalu percaya bahwa Engkau akan menepati janji-Mu untuk kami boleh kembali dalam kondisi yang seperti semula ya Tuhan.
kondisi damai, kondisi tidak dalam ketakutan ya Tuhan. Dan kami boleh melewati pandemi ini dengan baik. Dan kami boleh melewati pandemi ini dengan sukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini firman-Mu dan kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Tadi kan kalian sudah mendengar firman Tuhan, sudah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kita masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini ada di 1 Yohanes 2 ayat 25. 1 Yohanes 2 ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikan sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Sekali lagi. 1 Yohanes 2 ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Demikianlah ayat hafalan hari ini. Happy Sunday, God bless you. Shalom adik-adik. Sekarang waktunya kita aktivitas. Aktivitas minggu ini kita mau bikin boneka Ibu Sarah. Yang pengen tahu cara buatnya, ikutin video kakak berikut ini.
Pasti bagus dong. Jangan lupa kalian foto bersama boneka Ibu Sarah, lalu kirim ke Facebook Raw Kids atau ke WA di bawah ini. Jangan lupa dikirim ya, karena ada banyak kejutan menanti adik-adik. God bless you. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Waktunya kakak akan kasih pengumuman. Pengumuman yang pertama, minggu depan ibadah kita masih diadakan secara online. Adik-adik jangan sampai ketinggalan, catat jamnya, jangan sampai ketinggalan ya adik-adik ya. Pengumuman yang kedua, kakak mau umumin nih adik-adik yang kemarin sudah mengirimkan hasil karya minggu lalu. Menangnya adalah pengumuman yang ketiga, adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap baca firman Tuhan, tetap berdoa supaya kita bisa kembali lagi beribadah di gereja. Ya, jangan lupa cuci tangan, terus bersemangat, Tuhan memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Saatnya kita mau berdoa bersama-sama. Adik-adik, siapkan hatimu, kita mau berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan terus Tuhan menjadi pegangan hidup kami. Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu Tuhan mengubahkan hidup kami menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan memberkati bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati pemimpin bangsa kami. Tuhan Yesus memberkati Pak Presiden Jokowi Tuhan. Biarlah Tuhan, Pak Jokowi Tuhan semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Pak Jokowi Tuhan boleh sehat sempurna di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, bangsa kami Tuhan sedang mengalami pandemi Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini rencana-Mu Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan segera memulihkan bangsa kami Tuhan dari pandemi ini Tuhan. Sehingga bangsa kami Tuhan boleh pulih kembali. Dan rakyat Indonesia Tuhan boleh merasakan kebaikan Tuhan lebih lagi setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, pemulihan terjadi atas bangsa kami Tuhan, pemulihan yang sempurna terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau berkati lebih lagi Tuhan, lebih lagi bangsa kami Tuhan. Pulihkan kondisi ekonomi bangsa kami Tuhan dari pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Pak Niko Tuhan, pemimpin gereja kami Tuhan, gembala sidang kami Tuhan. Kau berikan kesehatan yang sempurna, Kau berikan hikmat-Mu Tuhan, Kau berikan roh takut akan Tuhan lebih lagi Tuhan, sehingga Pak Niko Tuhan boleh memimpin kami jemaatnya Tuhan untuk lebih lagi dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berikan kesehatan yang sempurna untuk Pak Niko Tuhan dan keempat wakilnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat gembala kami di tempat ini Tuhan, Gembala Raya di lapang Tuhan, Pak Iweko Mulyono Tuhan. Tuhan Yesus, Kau berikan hikmat-Mu, Kau berikan kesehatan yang sempurna Tuhan untuk Pak Iweko Tuhan, sehingga Pak Iweko Tuhan boleh memimpin kami, boleh menjadi teladan atas kami Tuhan untuk setiap saat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan mengurapi Pak Iweko Tuhan lebih lagi Tuhan. Kau mengurapi dengan urapan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau berkati keluarga besarnya Tuhan, Kau berkati Bu Vera Tuhan, Kau berkati anak-anaknya Tuhan, Kau berkati cucunya Tuhan, Kau berkati mantunya Tuhan, Kau berkati keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami percaya Tuhan berkat melimpah atas keluarga kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat gembala kami, gembala gereja anak Tuhan, Kak Yafet. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kesehatan yang sempurna buat Kak Yafet. Kau memberikan hikmat yang luar biasa atas Kak Yafet Tuhan untuk memimpin gereja anak Tuhan. Berikan hikmat Tuhan, berikan urapan yang baru dari hari ke hari Tuhan. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan menjadi berkat buat kami semua yang lemah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan
memberkati keluarga Kak Yafet Tuhan, memberkati Kak Anem, memberkati Nicole, memberkati Cio Tuhan, dengan kesehatan yang sempurna dan berkat-berkat yang melimpah Tuhan Kau berikan di dalam setiap usahanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat kakak-kakak sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati Tuhan di masa-masa sekarang ini Tuhan, masa-masa pandemi Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan, memberikan kekuatan buat kakak-kakak, memberikan harapan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang saat ini Tuhan tidak bisa beribadah bersama kami, tidak bisa beribadah online Tuhan, kami percaya Engkau memberkati mereka juga. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah online kami Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami mau menerima berkat melalui hamba-Mu Kak Yafet. Shalom ada yang dikasih Tuhan, luar biasa peran firman hari ini. Engkau disebut anak-anak yang berbahagia karena engkau menyambut firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya pun mendengarkannya dan diperkuat dengan firman Tuhan yang luar biasa. Untuk menyudainya, mari angkatlah tanganmu dan kita siap terima berkat daripada firman Tuhan itu. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu tidak pernah gagal menyampaikan maksud dan tujuan daripada hati Tuhan. Diberkati dijagailah kiranya keluar masukmu. Tuhan Yesus Kristus yang begitu agung memandangkan wajahnya tepat ke wajahmu, menyinari engkau dengan sukacita, damai sejahtera tidak berkesudahan. Diberkatilah kiranya kesehatanmu, diberkatilah kiranya belajarmu, studimu dengan hikmat yang daripada Tuhan. Diberkatilah kiranya papa mamamu, ekonomi papa mamamu, kesehatan papa mamamu. Karena Bapa yang di surga sudah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan Roh Kudus mulai hari ini sampai kembali Yesus menjemput kita di awan-awan permai, dan kita akan berpindah hidup kekal di surga selama-lamanya. Sudah terima dan percaya, sama-sama katakan amin.